back to my YouTube channel. Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Diah Retmaningsi di video Learning Journal ke-10. Oke, di video kali ini aku akan membahas terkait diskusi kelompok 1 tentang strategi penyusunan dan penulisan artikel yang efektif. Nah, di pertemuan kali ini juga merupakan pertemuan di mana kita memulai presentasi kembali. Oke teman-teman, langsung saja di video ini kita akan membahas terkait strategi penyusunan dan penulisan artikel yang efektif. Oke, pertama kita akan membahas definisi artikel dan jurnal ilmiah. Nah, yang pertama ada artikel. Artikel adalah suatu yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Sedangkan jurnal ilmiah adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Nah, adapun perbedaan karya artikel ilmiah dan jurnal ilmiah dengan karya lainnya. Yang pertama, artikel ilmiah dan artikel biasa. Artikel ilmiah dibuat dan disusun dengan memperhatikan struktur penulisannya yang menerapkan prinsip-prinsip keilmuan. Sedangkan artikel biasa tidak memperhatikan struktur keilmuan tersebut. Artikel biasa pembahasannya bebas dan tidak mengarah pada penelitian keilmuan serta bisa bersifat informal. Nah, yang kedua, perbedaan karya artikel ilmiah dan jurnal ilmiah dengan karya lainnya. Nah, perbedaan antara karya artikel ilmiah atau jurnal ilmiah dengan karya lainnya adalah yang pertama fokus penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga proses pre-review, dan yang terakhir format penulisan. Oke, next kita membahas strategi penyusunan artikel ilmiah. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan atau perencanaan. Yang kedua, tahapan pengumpulan informasi atau data. Yang ketiga, tahapan penelitian. Yang keempat, tahapan pelaksanaan pembuatan draft. Yang kelima, tahapan penulisan draft. Yang keenam, tahapan revisi. Yang ketujuh, tahapan publikasi. Dan yang terakhir, evaluasi. Oke, selanjutnya ada teknik penulisan artikel ilmiah yang efektif. Nah, tulisan ilmiah pada umumnya mengikuti struktur atau sistematika yang bersifat baku. Agar dapat menulis sebuah karya ilmiah yang layak, penulis perlu memahami hakikat dan karakteristik karya ilmiah tersebut. Ada beberapa karakteristik dari penulisan karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi isi. Karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan suatu masalah. Nah, yang kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data atau kajian empirik atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Dan yang ketiga, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis, di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Dan yang terakhir, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Oke, next, menghindari plagiarisme dan mematuhi etika penulisan ilmiah. Memang sangat sulit menghilangkan atau menghindari plagiarisme. Untuk ada solusi tersendiri, yaitu langkah-langkah membuat parafrase. Yang pertama, mengartikan kata yang sulit. Yang kedua, mengartikan kata yang sengaja dihilangkan penulisannya. Yang ketiga, menambah tanda baca. Yang keempat, menyusun dalam bentuk kalimat yang membentuk paragraf. Dan yang terakhir, membaca teks keseluruhan. Lanjut, ada penerbitan dan publikasi. Proses preview dalam publikasi artikel ilmiah. Sebelum dipublikasi, artikel ilmiah sebaiknya melewati proses preview. Di sini ada tips untuk mempromosikan artikel dan meningkatkan visibilitas dalam komunitas ilmiah. Yang pertama, ada mengoptimalkan artikel penelitian Anda agar dapat ditentukan salah satu langkah pertama dalam perjalanan promosi. Penelitian Anda adalah memastikan bahwa karya Anda mudah ditemukan dan dibaca oleh audiens yang tertarik di luar komunitas peneliti.
Yang kedua, memanfaatkan platform online untuk promosi penelitian. Yang ketiga, berkolaborasi dengan peneliti lain di seluruh dunia. Yang keempat, terlibat dalam komunitas di jaring sosial. Dan yang terakhir, pengaturan waktu adalah kunci untuk promosi penelitian yang efektif. Next, studi kasus. Dalam menganalisis artikel atau jurnal ilmiah, inilah beberapa hal yang dapat kita ambil. Format tulisan artikel ilmiah antara lain, yang pertama, judul, disarankan tidak lebih dari 12 kata. Yang kedua, nama penulis, kampus, dan email. Yang ketiga, abstrak, berisi tujuan, metode, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang keempat, kata kunci diambil dari inti yang dibahas dalam penelitian. Yang kelima, pendahuluan, berisi tentang latar belakang, uraian masalah, dan tujuan penelitian. Yang keenam, metode penelitian, berisi tentang desain penelitian, populasi, dan sampel, pengambilan data, dan teknik analisis data secara singkat. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan, berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan. Yang kedelapan, kesimpulan pembuktian hipotesis dari penelitian. Dan yang terakhir, daftar pustaka, berisi sumber referensi yang digunakan dalam jurnal. Oke, next, the last, pentingnya validitas sumber. Menggunakan sumber yang valid dalam penentuan ilmiah sangatlah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang kuat. Sumber-sumber yang tidak valid seperti blog atau from tanpa proses preview dapat menghasilkan informasi yang menyesatkan dan merusak kredibilitas penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus selalu memastikan bahwa mereka menggunakan sumber yang terverifikasi dan diakui oleh komunitas ilmiah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video aku hari ini. Kita bertemu di video selanjutnya. So, jangan pernah bosan untuk selalu tonton video aku. See you next video. Have a nice day and bye-bye.